Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet Gus ya. Nate mireng kisah seorang sahabat ingkang separuh waktunipun didamel selawat dumateng Rasulullah. Ananging Rasulullah ngengken sakabeh wektu dikengken selawat. Nah, selawat sing kados pundi Gus ingkang kawula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Quran Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Wis. Sing dimaksud sholawat iku nyembah, Pak. Nyembah nang sop, nang makhluk napa khalik. Jelas nang Makanya bahasa as-sholawat iku jamak dari as-sholah. Di dalam sholawat itu piro-piro sholat. Maksudnya sholat rahmat. Rahmat, syafaat sama pertolongan. Lah, sholat iku maksudnya ayat doa. Doa maksudnya adalah madhep. Berarti ketemulah illa liya'budun, menyembah itu dari proses kalimat itu tadi. Berarti ketemu Allah itu loh maksudnya sholawat. Artinya nyembah. Bapak Ibu, sebagai proses kita ketika saat manjing akil balik, siapapun kita pasti terjerumus, Pak. Dalam bisikan nafsu di dalam diri kita, akhirnya kita tinggalkan itu Allah. Akhirnya kita beriman ganda, bahkan tidak ganda lagi, belontang-belontang. Mboten putih tok, ana irenge, ana ijone, ana kuninge, ono abange, kayak ula weling nih lho Pak. Ya. Terus Allah mengingatkan bagaimana cara belentong-belentong, belontang-belontang itu hilang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Sebelum kematianmu iku lekaslah. Hei ruh, lekaslah. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada asalmu. Kembali pada asalmu. Wa anibulan do baliyo sira ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Sudah terlalu lama Pak kita meninggalkan Allah itu. Sudah terlalu lama kita beriman kepada yang lain, tinggalkan iman pada Allah. Dimulai sejak kita akil balik. Sekarang sebelum datangnya satu kematian, yang kematian itu pasti akan datang pada siapapun. Sing sugih jaduka nggih matek, sing alim jaduka nggih mati, yang punya jabatan jaduka ya ujung-ujungnya mati. Dumeh awak dhewe ngalim, akhirnya ning ati rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Dumeh, ngerti dumeh nggih? Yayani, lho ngoten lah. Bahasa Indonesia apa yayani? Mentang-mentang saya ini tiap saat dan waktu selalu di masjid. Ngilokno wong tukang ngamen, ora tahu salat. Mentang-mentang saya jadi pejabat, dolim pada masyarakat. Mentang-mentang kula niki wong sugih, Pak, berlaku dolim terhadap jenengan. Ya Allah,
Toh semuanya itu mesti menemui kemati. Wis, nek wis kaya ngono terus piye? Kok gondol enggak? Jabat-jabatan, pangkat, status itu digeletak nih wis. Gitu aja waktu kita di dunia punya pengaruh, punya status. Wis adigun, adiguno. Pon sudahi semua hal ini. Terus bagaimana caranya kita kembali kepada Allah? Mau tidak mau, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasul, ikut aku. Trimon ajaraku iki, yang ajaraku ada dua. Siji syariat, loro hakikat. Syariat buat didik jasmani, hakikat dino tauhid buat didik rohani. Dengan begitu ruh nanti akan bisa mi'raj, akan bisa uzlah ke makrifat, akan bisa tinggalkan alam dunia saat di dunia ini. Nggak percaya? Ini saya katakan, kata Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri seorang Rasul itu ada percontohan kang bagus. Mana bentuknya? Liman kana yarjullaha. Bagi seseorang yang hatinya ada rasa keinginan bertemu Allah, berarti kembali. Bukan kembali mriko, kembali. Kalau kembali, mana Pak di sana? Saetane Banyuwangi. Kembali ke asal. Asal kita tidak ada. Adanya kita sebagai makhluk, wallahu khalaqakum, itu disebabkan diadakan oleh yang ada. Berarti ada kita itu epok-epok, Pak. Seakan-akan. Lah, inilah akhirnya dijadikan oleh nafsu sebagai kesempatan untuk menanamkan iman dalam hati sehingga kita yakin kalau kita itu ada disebabkan diadakan oleh yang ada. Akhirnya sifat wujud di Allah kita rampas. Tes bajunya Allah wujud nafsiyah itu kita rampas. Pak nyun sewu, umpama jenengan niki markirno sepeda atau mobil nang tukang parkir. Terus ketika sepeda atau mobil Anda jenengan ambil, tukang parkirku ngerebut, iki wekku, terus sampean ya apa? Ngamuk mboten? Jelas ngamuk. Si tukang parkir disuruh untuk membuktikan mana tanda-tanda buktinya kalau ini sepeda Anda. Padahal BPKB STN wonten jenengan. Mboten saged. Sekarang kita dituntut oleh Allah. Mana buktinya kalau kau punya sifat wujud? Enggak punya, Pak. Kita tanda-tanda bukti. Justru buktinya kita itu nek dikatakan punya sifat wujud, ya kekal. Enggak mati. Nyatane mati. Kembalilah ke asalmu. Jikalau kita kembali ke asal, niki carane wa anibu ila rabbikum. Harus kembali. Syaratnya harus hati bisa terima itu ajaran tauhid. Lalu jenengan kali kula harus mengikuti petunjuk di dalam ajaran itu untuk berkholwat dalam rangka untuk bisa kembali. Asal kita tidak ada, terus adanya kita diadakan oleh yang ada. Jikalau kau
betul-betul ingin kembali untuk menyatakan siapa sebetulnya yang ada, jenengan harus idfin wujudaka fi ardil humul. Anda harus melakukan proses nafi isbat, memfanakan kewujudan kita, memfanakan rasa kalau kita itu wujud, kalau kita yang berkehendak, rasa kalau kita yang melakukan. Ini harus kita fanakan. Baru di situ kita akan kembali ke asal kita tidak ada. Disitulah akan nyata sebenarnya yang ada. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya, ini disebut ihsan, iman yang sudah ihsan. Takrifnya, definisi ihsan adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan nyembah seakan-akan jenengan iku bisa melihat wujudnya seakan-akan toh. Berarti sing weruh sing nyawang Allah wujudnya Allah dewi, wujud Allah sendiri. Kita itu mah seakan-akan. Bagaimana mungkin kita yang sudah tidak ada masuk di zona tidak ada fana itu bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Justru yang wujudlah yang bisa melihat yang wujud itu sendiri. Makanya yang disebut makrifat manunggaling kawula Gusti itu bukan persoalane makhluk itu iso tunggal nang Allah. Mboten niku. Yang dimaksud makrifat bukan orang ini bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang disebut makrifat melihat Allah itu yo wujudnya Allah sendiri setelah kehilangan wujud sampean. Nama makhluk itu nggak ada. Nek nama makhluk sudah tidak ada, mboten enten lho ya. Terus nama sinten? Tinggal nama Ahad. Berarti wujudnya Ahad secara dohir pundi? Gak bisa jawab sampean. Nek wujudnya Ahad secara batin gampang, urip iki. Sekarang secara dohir? Ya wujud sampean sedaya niki lho. Kan makhluk kan wis mboten enten toh. Memang ngaji yang paling bingung itu ngaji ilmu tasawuf. Enggak apa-apa, Pak. Sondok bingung titik rapopo. Nanti jenengan letak gak bingungi, nek estu jenengan kholwat. Proses nafi isbat. Karena yang memproses jenengan itu ya Allah sendiri. Nanti yang membimbing jenengan Allah sendiri. Sebetulnya gitu. Memang kalimat apa yang kusampaikan itu satu sisi dari syariat seakan-akan syirik. Dituduh menyamakan sesuatu sama dengan Allah. Sinten sing nyamakan, Pak? Tadi kan sudah saya katakan makhluk apapun wujudnya itu sudah tidak ada, berarti tinggal wujudnya Allah. Pun kalau proses nafi isbat niku jenengan lampahaken terus menerus, ini tidak memandang, tidak mengenal dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, maka tidak satu alasan seorang wanita ketika haid hatinya tidak kholwat, hatinya tidak uzlah, hatinya tidak zikir. Kalau tidak mengenal tempat dan waktu, tidak ada alasan ketika jenengan iki kena masalah besar, hati tinggalkan zikir. Nggak bisa. Hati tinggalkan khalwat, nggak bisa. Tetap itu harus jalan terus. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat
Ali Imran ayat 191, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah, baik dikala kau berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Sing tak maksud ingat di sini, hati jenengan harus sadar bahwasanya wujud dunia saisine itu bukan wujudnya dunia. Hilangkan wujud dunia saisine ini. 1, 2. Hati sampean harus sadar, segala gerak apa yang terjadi ini hanya semata-mata bersumber dari geraknya Allah. Wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini status kita sebagai makhluk jelas la haula wala quwata. Bisanya muncul daya upaya untuk melakukan ini itu, menolak ini itu, sebab illa billah. Niki lho Pak, tondo-tondo jenengan iki kalau sudah dianugerahi Allah satu kesadaran bahwasanya selain Allah itu sebetulnya hanya seakan-akan. Tujuannya kita di dunia itu seperti itu. Inilah dalam ayat yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha. Hanya diperintah untuk menyembah. Itu tadi yang disebut menyembah itu. Dan inilah yang disebut inni wajhatu wajhiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Makrifat di sini. Oleh sebab itu, sisa umur kita entah tinggal berapa masing-masing, harus kita gunakan untuk lekas kembali. Dalam arti jangan ada iman selain Allah di dalam hati kita. Berkenaan dengan hal itu, Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al, ojo ndadekno sira, hi makhluk, si A, si B, si C. Ojo ndadekno sira ilahan ing pangeran akhara kang liya ma'allahi, nyandingi Gusti Allah ning atimu. Jangan. Niki saya memaknani itu tak pencolotke supaya gampang dipaham, maf'uli tak disikni. La taj'al, ojo ndadekno sira. Sira manungsa, ati maksudnya sampean iki. Umpama tak maknani secara berurutan kalimahnya, ma'allahi ning atimu sertane Allah, ndadekake ojo ndadekake ilahan ing pangeran akhara kang liya. Janganlah dalam hatimu kau menjejerkan sesuatu dengan Allah. Janganlah ada iman dalam hatimu selain Allah. Jikalau itu tidak kau perhatikan, artinya kok ya saya tetap menjadikan selain Allah dalam hatiku, beriman. Contohnya kula wau, saya dalam hati ada iman, ada rasa kalau saya yang ngaji, kalau saya yang memberikan petunjuk. Nah, kalau saya tetap seperti ini, ya fataqauda,
madmuman mahdulan. Fataqauda mongko bakal dadi ira dadi madmuman wong sing tercela, madhu mahdulan tur wong sing terhina di mata Allah. Mboten di mata manusia, di mata Allah. Nek di mata manusia tidak tahu. Mata manusia pasti oh bagus itu. Lah ngoten nggih. Pandangan manusia mesti bagus, Pak. Apalagi yang diajarkan tentang tauhid. Sekalipun ini babakan tauhid untuk mengesahkan Allah, bila mana hatiku masih tetap ada iman selain Allah dalam hatiku, maka ini yang terjadi, saya di mata Allah tercela dan hamba yang Allah inokan. Isnaudzubillah. Prinsip saya, daripada saya ngaji misalkan jadinya seperti itu, mending turun nang omah, Pak. Estu. Makanya dulu para masyayikh kita, para kekasih Allah dulu, kok yuk nggak mau menjelaskan tentang ini? Mpun salah paham dulu sampean. Bisa jadi beliau punya pertimbangan daripada nanti hatiku itu merasa aku yang memberikan petunjuk, mending ning omah aja, diem wis. Ada sing nakok iya wis gak jawab, boyo aku gak ngerti, diputus sudah. Berarti penyempurnaan ayatku anfusakum belum, padahal di situ ada wa ahlikum naro. Tapi jangan salahkan dulu para masyayikh dulu itu, nggak mau menyampaikan apa alasannya, bisa jadi seperti ini. Makanya alhamdulillah niki pun saged kula nyuwun dikurangi jadwal kula. Nek cara nulis kitab niku kan mung alasan toh, Pak. Alasan tok asline. Alasan tok. Sampai saya itu merindukan pada tahun sekitar 90 sampai 2000, rindu banget. Di mana saya hanya berbicara di pondok saja, tidak kelayapan ning ngeten iki nang dalan-dalan, rindu ngeten. Tapi saya yakin nanti suatu saat Allah kembalikan saya pada situasi itu, entah kapan, entah ketika saat saya bongko, gitu, wis selamanya nggih wis tenang lah ngoten nah. Wis orang ngaji maneh gak kelayapan. Loh, estu Pak. Prinsip kami itu di situ. Daripada nanti menjadi hatiku tambah rusak, mending saya memohon pada Allah untuk tidak diperjalankan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jikalau itu masih tetap diperjalankan Allah, satu perminta aku, ya Allah jagalah hatiku dan hati umat senantiasa sadar hatinya semua itu hanya karena Engkau. Namun ngoten, boten aneh-aneh lintune boten. Pun cukup di situ. Bon. Dari surat Al-Isra ini mengandung satu seruan terhadap kita untuk lekas sadar. Bagi yang belum sadar, ternyata apa yang ada di dalam hati kita ini penuh dengan berhala. Lebih-lebih yang belum sadar.
Yang dalam ayat lain Allah katakan al-asnam fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradun. Maradun iku ai al-asnam. Artinya beberapa berhala. Bukan berhala watu recon nggone Mojokerto Trowulan senes iku lho Pak ya. Bukan. Berhala yang dimaksud itu adalah iman kita pada makhluk. Walaupun makhluknya itu cantiknya seperti bidadari, tetap itu berhala. Walaupun laki-lakinya itu gagah koyo Arjuna, tetap itu berhala. Lah terus ben gak dadi berhala bagaimana? Lah terus penyakit itu tidak jadi penyakit bagaimana? Lah terus racun itu ben tidak mematikan bagaimana? Gampang. Kembalilah kau ke asalmu. Baru netral ngeun. Segala apapun yang dianggap bahaya pada umumnya, kalau sudah kembali kepada Allah jadi netral sudah. Netral Pak. Ginjun sewu. Apa mungkin Gusti Allah iku sebagai dat yang wujud bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak wujud? Kaifa yutasawwaru. Niki nek cara buka hikam. Heta apa mungkin Gusti Allah itu bisa dialing-alingi, bisa ditutupi oleh sesuatu terhadap dirimu, sementara selain Allah itu tidak ada. Satu, dua, apa mungkin Gusti Allah itu bisa dihijabi dengan sesuatu, sementara sing nandangi sesuatu itu mung Allah. Terus dikembalikan pada kita. Nyata nih, awak dhewe ora katon, lah ngoten nggih. Ora nyoto Allah. Iku sebab ketutupan ambek kewujudan sampean kali kula piyambek. Wis ah. Dengan bentuk kita merasa kita wujud. Ini loh persoalan nih Pak. Makanya kalau saya buka-buka kitab terkait masalah nafsu, kitab napa mawon sing bernafaskan tasawuf, nafsu iku ndi sih? Nek kula simpulno, wujudin nafsu nggih, mohon maaf loh ya, ketika saat dalam hatiku merasa aku makhluk ini yang melakukan, ya iki lho nafsu. Jelas kelason iki nafsu. Lah bahasa nafsu nek dikembangno iblis, berarti kelason adalah iblis. Gitu Pak. Sebab Allah sudah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu jelas, nyoto, mungsuhmu. Mengapa kok kita nggak tahu? Nah, jawabannya sederhana, sebab kita telah menolak ajaran untuk kembali kepada Allah. Sehingga kebiarin dunia iki akan mempengaruhi jenengan, akan mempengaruhi hati kita terhadap Allah. Mohal kalau Gusti Allah itu terpengaruh, bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia. Sebab di mata Allah wujud asli ini iku Allah, bukan wujudi kebiari. Beda dengan kita Pak. Kebalikannya. Akhirnya wujud kebiarin dunia itulah yang akan menjadi hijabnya sirroh terhadap Allah. Siapa sirroh itu? Tergantung jenengan mandangin dugi pundi. Kalau mandangin dugi ilmu syariat, ya makhluk Pak. Roh iku
Karena roh itu yang menciptakan adalah Allah. Bahasane wa nafakhtu, kutiupkan rohku. Aslinya niku diterjemahkan secara syariat kuciptakan. Tapi kalau jenengan iki mandangnya dari sisi hakikat di zona ahad, di ahad nama roh yang nggak ada. Karena itu kelebu makhluk, mboten enten. Lah tadi sudah kembali ke asal, tidak ada. Berarti yang ada siapa? Hanyalah Allah. Wujud sing tak maksud bukan nama. Bon, pertama ayat ini memberikan satu seruan supaya kita yang masih menolak, hati masih penuh dengan berhala-berhala, disuruh untuk membersihkan. Fasabbih bukrata wa asila. Bersihkan baik pagi maupun siang, baik siang maupun malam. Fasabbihhu bukrata wa asila. Al-Ahzab 42. Muhammad, bersihkan apa yang ada di dalam hati. Umpama itu mukhotobnya Muhammad loh, aslinya yang terhadap kita. Jikalau dalam hati kita ada penyakitnya, fasabbihu, ada berhalanya, fasabbihu, bersihkan. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Carane piye? Uzlah terus. Berarti hati kudu berzikir sirul terus, sirul asr terus menerus. Kata Ibnu Athaillah, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Namanya zikir iki, walaupun kau belum kehuduran sampai makrifat pada Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Apalagi jenengan sudah hudur. Yang tidak hudur enggak boleh ninggalkan, apalagi yang sudah hudur. Gak mungkin Pak jenengan bisa meninggalkan zikir, enggak mungkin. Zikir yang mana yang dimaksud ini? Ini Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Sejatine zikir, sejatine eling, berarti kesadaran dalam hati bahwasanya semua apapun la maujudan illallah. Yang kedua, surat Al-Isra 22 ini mengandung pesan terhadap kita bahwasanya jikalau kita tidak mau untuk bebersih diri, siap-siaplah di mata Allah sebagai orang yang tercela, sebagai orang yang terhina. Siapa sih orang yang terhina? Yaitu orang yang melampaui batas. Siapa sih orang yang melampaui batas? Orang yang mengadakan Tuhan selain Allah. Bahkan di dalam hadits qudsi kalau enggak salah, jikalau kau masih tetap tidak menyembah aku, udah, carilah, keluarlah dari duniaku, mencari Tuhan selain aku. Ngoten. Terus jenengan kemana? Ayo kemana? Kita setiap hari makan ya makanannya dari Allah. Kita bisa bicaranya ya dari Allah. Bisa melihat, mendengar, bernafas, semua dari Allah. Aneh, kita itu terus gak ngakoni Allah sing bantu. Gak ngakoni Allah sing berkuasa. Gak ngakoni kalau sing melayani kita Allah. Gini cara pondok jenenge su'ul adab. Nek cara pondok lo ya, su'ul adab. Gak punya rasa terima kasih, ya Allah. Ini kita nggak akan mengerti karena ilmunya belum dibedah pada waktu kita di masa ibtidak sanawi aliyah.
Mboso sampean niki ra pun mboten ibtidak, mboten sanawi, mboten aliyah, sudah naik di atasnya. Masa sih terus-terus akan membahas pelajaran anak-anak jenengan? Sampean iki brengos wis putih-putih. Umure 30 munggah. Wis wanen. Jenengan kalih kula lho, ada yang sudah umur 50, Pak. Ada yang 60. Kemana paran kita? Kemana nanti kita? Ayo dipikir hal itu. Saya tidak menyalahkan, urusan dunia itu memang penting. Penting. Makanya kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia jangan kau tinggalkan. Tapi ayatnya Al-Qasas 77 yang dikedepankan apa? Darul akhirah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama yang Anda raih adalah darul akhirah. Hubungan ruhaniyahmu langsung datang Gusti Allah. Nah inilah. Yang terakhir pesan ini, jikalau jenengan kali kula estu merhatosake, merhatikan seruan Allah ini secara langsung atau tidak langsung, sama halnya mendidik perilaku syariat kita. Yang asalnya syariat kita terjadi tidak karena Allah, biar karena Allah. Contoh sholat. Tadi kita karena siapa? Sik karena pahala, sik karena syurga, sik karena biar dijauhkan siksa api neraka. Ya tak? Sekarang sudah tidak. Karena pahala, surga, jauh siksa api neraka, semua itu makhluk. Sekarang dikatakan karena Allah. Itu gimana? Jenengan sudah gak ngakui dalam proses mulai takbiratul ihram sampai salam, bukan kita yang bisa melakukan. Makanya mengapa dalam niat syariat itu ditutup lillahi, berhubung maksud inti lillahi ta'ala gak dijelaskan. Jenengan kali kula nggih hanya mengucap lillahi ta'ala, ora ngertos karepe piye. Bahkan ditambahi lagi ini wajah tu wajia. Lah ngoten nggih. Tapi kita cukup kita baca aja. Hati nggak pernah mengamalkan maksud daripada ayat-ayat itu. Yang terjadi apa, Pak? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Padahal kalau memperhatikan seruan Allah gimana? Nanti akhirnya terjadilah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bisa khusyuk, bisa bertemu Allah. Sehingga sholat itu bisa Anda jadikan sebagai munajat untuk bertemu Allah. Dan aktivitas selain sholat bisa untuk bertemu Allah. Terserah jenengan. Ketemu Allah di paran-paran. Jadi wong Jawa nyandung nyempar. Ngaten. Dimanapun bisa, apapun keadaan juga bisa. Sebab yang mempunyai keadaan semuanya hanyalah Allah. Bon. Itulah Bapak Ibu apa pada malam hari ini Allah berikan satu pemahaman lewat bentuk seruan di dalam surat Al-Isra ayat 22 dengan maksud supaya kita nanti sebelum terjadinya satu kematian, hati kita sudah bersih dari syirik, baik syirik jali lebih-lebih syirik khafi. Mekaten sesuai biasanipun kita masuk pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet Gus ya. Nate mireng kisah seorang sahabat ingkang separuh waktunipun didamel selawat dumateng Rasulullah. Ananging Rasulullah ngengken sak kabeh waktu dikengken selawat. Nah,
Selawat sing kados pundi Gus ingkang kawula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Quran Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Yes. Sing dimaksud sholawat iku nyembah, Pak. Nyembah nang sop, nang makhluk napa khalik. Jelas nang makanya bahasa as-sholawat iku jamak dari as-sholah. Di dalam sholawat itu piro-piro sholat. Maksudnya sholat rahmat. Rahmat, syafaat sama pertolongan. Lah, sholat iku maksudnya ayat doa. Doa maksudnya adalah madem. Berarti ketemulah illa liya'budun, menyembah itu dari proses kalimat itu tadi. As-sholah, sholawat itu adalah ad-doa. Ad-doa artinya menghadap. Ud'uni madepo sira ing ingsun. Ini diterjemahkan secara syariat njaluo. Sekarang aku tanya, si A nang si B mau minta sesuatu, lebih dahulu mana si A apa ta si A njaluk dulu, menemui si B terlebih. Makanya ayatnya ud'uni ada syarat di situ yang tersirat, wajib ketemu Allah dulu. Berarti ketemu Allah itu loh maksudnya sholawat. Artinya nyembah. Matun sorun, jikalau kau kembalinya pada Tuhanmu sebelum kematian itu datang, sorun, mongko Anda akan mendapat pertolongan. Tapi jikalau tidak lekas kemlong, pun yun sewu. Nanti pada akhirnya nafsu ojo disalahno mboten. Iblis ojo disalahno. Saiki ayo disalahno sih. Karena proses. Al-Hijr ayat 38-39. Iblis wis berikrar kepada Allah dikarenakan terjadi. Nabi Adam kegelincir dengan buah huldi. Jenengan kali kula kegelincir dengan hubus syahwah. Kalau kita masih di pembahasan proses, biang keroe adalah iblis atau nafsu. Itu yang menjadikan jauh pada Allah hati ini. Rufi kulubi innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulub, dikunci, ditutup Allah karena mengingkari ajaran itu. Adam mendekat, udah terjerumuslah kita akhirnya sing diiling ya dunya. Gak iso Pak, klik nang Allah ini wajah tu wajah mboten saged. Kalau melihat posisi ini berarti biang keroe adalah iblis. Nanti Pak di akhirat orang-orang yang seperti ini wadul nang Allah. Apa wadul? Tapi pertanyaannya apakah iblis bisa disalahkan di situ? Gak bisa Pak. Ini jawaban iblis. Salah ya menganut aku. Lah Gusti Allah kan sudah memberikan lewat malaikat petunjuk. Lah apa gak melok malaikat? Kok melok aku? Apakah kau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwasanya aku adalah musuhmu dan aku yang menyesatkan kamu? Mengapa pada saat itu kamu kok yuk ikutai? Satu sisi Allah juga memberikan ayat-ayat yang mengatakan petunjuk dari para malaikat, dilewatkan malaikat. Mengapa kamu mengikuti aku? Nah ini loh Pak, akhirnya Gusti Allah gak nyalah iblis.
Sampeyan padosi ayat ketika saat yaumul hisab lah. Iblis gak nek disalahno. Salah kita sendiri. Ya mumpung kita belum ke alam itu, zona itulah sekarang lewat ayat-ayat ini disadarkan pada diri kita. Kalau sudah sadar, akhirnya sudah sampailah pada wal yaumal akhirah, masuk di alam akhirat di dunia ini, sampai masuk di dalam alam akhirat, akhirnya ngomong, iya iblis gak salah ya. Sing ngongkon ya Gusti Allah, sing go petunjuk ya malaikat ya Gusti Allah sing ngongkon. Iki nek kalau sudah akad loh Pak, akhirnya gak nyalano iblis. Karena sudah ihsan, imannya sudah ihsan. Terus tadi pertanyaannya apa Pak? Lalian belakang apa? Oh salawat. Jadi salawat yang dimaksud di situ adalah tidak jauh, dan maksudnya dalam ayat tadi illa liya'budun, menyembah. Tapi bukan menyembah pada makhluk, menyembah pada urip sing nguasai makhluk. Paham nggih? Syariate gak apa-apa jenengan iki takdim jasad nang makhluk, tapi roh jenengan jangan sekali-kali kepada makhluk. Karena Rasulullah sudah mengatakan, innama ana basarum mislukum, aku iki podo sama denganmu makhluk. Jangan puja-puji aku. Pujilah siapa yang kupuja. Niki Al-Kahfi ayat 110. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita akan mengesakan pada Allah jikalau sudah melewati proses ini, Pak. Nggih. Nggih. Mungkin Ibu ada, Bu? Assalamualaikum. Gus, nyuwun penjelasan. Kukira Allah itu Tuhanku, ternyata diri sejatiku. Kukira Muhammad itu nabiku, ternyata kalbuku. Kukira Adam manusia pertama, ternyata saudaraku. Kukira Al-Quran itu kitab, ternyata pedoman yang tertulis di dalam diriku. Nggih. Sampun. Memang kira wis gak salah, Bu. Malaikat Jibril Mukarrabin niku malaikate ya kira wis bener. Tapi ketika saat jenengan iku sudah naik pada kelas berikutnya, mahasiswa kamangane jenengan sudah terlibat di dalam ilmu tasawuf, berarti Allah itu adalah sejatine urip dalam diri jenengan. Nur Muhammad itulah, mohon maaf, sebagai wiji kang dumati saklebete urip, yang parane sangka urip akhirnya muncul makhluk Muhammad jenengan. Makhluk Muhammad, makhluk. Bukan Ibnu Abdillah loh, maksud saya. Ini kita sudah keluar dari tema pandangan syariat loh ya. Tema pandangan tasawuf memang seperti itu. Lah, akhirnya Al-Quran itu bukan muhakama, yang jenengan pedomani adalah mutasyabihah, yang disebut Al-Quranul Qadim. Ini akan berlaku pada satu hamba yang tidak berhenti di aliyah. Dia teruskan ahli ilmunya itu sampai muara tasawufnya atau dinut tauhid. Oke, leres Bu. Lanjut. Ada mboten? Ibu wonten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara mau tanya ya Gus ya, antara ruh dengan Nur Muhammad itu sama Pak? Ngoten nggih? Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kacamata syariat tidak sama. Sebab sak jerone
Allah itu ada Nur Muhammad, sak lebeti Nur Muhammad itu ada roh, sak lebeti roh itu ada Insanul Kamil, disebut Muhammad. Ngapunten. Mana yang disebut Nur Muhammad itu? Wiji kang dumati sak lebeti gesang sejatine sel yang terkandung di dalam nutfah itu Nur Muhammad. Bahasa kita sebut wiji, calon jabang bayi yang Allah taruh di dalam lauhil mahfud, berarti nutfah ini. Nutfah itu mani lho Pak. Jero mani niku kan ada sel, yaitu Nur Muhammad. Lah, inilah proses nantinya akan menjadi nama roh. Ketika saat bertemu ovum, bahasa biologi, kalau bahasanya wong Jawa, bertemu telur. Lah telur itu kan ada di kandungannya ibu. Terus ya inilah bentuk wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Ini terus berkembang 40 hari menjadi darah gumpal, 40 hari menjadi daging gumpal, 40 hari lagi menjadi membentuk jabang bayi, akhirnya sampai disempurnakan Allah. Nah, ketika saat kullu mauludin yuladu alal fitrah, lahir Insanul Kamil, disebut Insanul Kamil, ono rogo, ono nyawa, ada jas rohaniah. Wis, dia menghadapi alam dunia ini tantangan, karena waktu di zaman azali dulu dia berkata, qalu bala syahidna. Ketika saat Allah menjanji terhadap si roh ini sebelum ditiupkan, Allah berkata, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Terustah kau menyembahnya padaku? Nggih. Wis, ditiupkan. Akhirnya jenengan kali kula di dunia ditagih. Betul lah si aikingku setia padaku. Ketika akil balik surinio, tak ujine si aiku mangsik tetep madhep nang aku, bersaksi nang aku, imani nang aku, apa nanggone perkara apa sing kok gawa iku kesenangan dunya. Oh nggih siap. Nafsu duk mlebu nang ati. Ternyata kita ngingkari janji dengan Allah. Akhirnya ketika saat terjadinya manggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i baliyongger ila rabbiki maring pangeran ira radhiyatam maradhiya, dengan melepaskan seluruh apapun yang melekat pada dirimu dengan ikhlas, ridho dan diridani. Begitu Pak. Berarti proses radhiyata mardiyah ini adalah wajib. Jenengan iki tinggalkan selain Allah. Bojo ditinggal, anak ditinggal. Secara ruhaniah maksudnya. Engko ndang dipahami mulih bojo langsung dipegat. Boten. Secara ruhaniah taruhlah cintamu pada Allah, wujudi urip ning garwa, wujudi urip ning anak, wujudi urip ning dunya brono, bukan fisik dunya brono iku. Sementara kan iku kita jatuh cintanya pada makhluk. Ya Allah, bojone dilirik wong titik nih. Misale garwa sampeyan kok noleh digoncet, matamu nek ketok wong lanang. Wis beda. Bapak Ibu, jadi sejatine Nur Muhammad iku wiji kang dumadi, wiji yang terjadi, sel yang terjadi pada Allah, hidup. Mekaten. Oke, satu kali lagi Ibu.
Jadi kalau dari si syariat ya beda lah Pak. Beda antara Nur Muhammad dengan roh. Sisi syariat loh. Tapi sisi akad nyun sewu. Tadi kan sudah saya katakan, jikalau jenengan sudah betul-betul kembali ke aslinya, nama roh mana? Nama Nur Muhammad mana? Nama makhluk mana? Semua nggak ada. Tinggal nama aku. Nama Allah pun juga nggak ada. Tinggal nama aku. Berarti di sini nggak ada beda. La farqa bainahuma. Sudah nggak ada bedanya. Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan pada malam hari ini tentang pengetahuan Dinut Tauhid. Semoga di samping itu juga tidak hanya ngeloberi, manfaati, berkati nang keluarga, akan tapi juga anak butuh kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.